Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mudajjal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam kajian malam Rabu atau yang disingkat dengan Kamar. Di mana kajian malam Rabu ini adalah satu program dari Mudajjal TV yang bekerja sama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Cilacap Utara. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita akan mendatangkan satu Ustadz yang sudah tidak asing lagi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Saya bukan orang asing ya. Bukan orang asing, tapi ini udah agak biasa, asing ya. Ya. Pemirsa, sudah kurang lebih 7 bulan bahwa dimana khususnya di negara kita, negara Indonesia, dengan adanya PSBB, bahwa dimana setiap kegiatan apapun, termasuk kajian yang biasanya mungkin selama ini kita jalankan secara langsung mendatangi jamaah atau jamaah langsung datang ke dalam satu majelis, tapi setelah adanya PSBB itu kita dibatasi bahwa tidak boleh adanya satu kesatuan sosial yang banyak, sehingga apapun yang terjadi kita sebagai umat Islam harus selalu istilahnya mengkaji, belajar tentang agama Islam. Di mana pada kesempatan kali ini kita bersama Ustadz akan mengambil satu konsep atau satu tema Islam sebagai jalan hidup. Kenapa sih kita kok sebagai umat Islam kok Islam sebagai jalan hidup? Kita coba akan nanyakan kepada Ustadz. Ini Ustadz, Ya, Mas. kalau kita melihat apa yang ada, kenapa sih Islam itu kita jadikan sebagai konsep hidup dalam kehidupan kita itu, Ustadz? Ya, baik. Saya malah belum kenal Mas siapa ya namanya ya? Mas Ahmad. Oh, Mas Ahmad. Kan biasanya kalau penyiar namanya keren gitu. Mas Ahmad siapa? Mujianto. Mas Mujianto. Orang Jawa, Pak. Orang Jawa. Orang Jawa, ya. Baik, para pemirsa Mudajjal TV, ya, Mas Ahmad Mujianto, alhamdulillah kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah Allahul ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa dzalika liyukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur wa yad'anhum isram wal aghlal allati kanat alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa inna kharal kalami kalamullah rasulullah dan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik Mas Ahmad. Ya. Jadi memang ini hal mendasar yang harus kita pahami ya, sebagai makhluk yang kita ini kan makhluk yang diberi kemuliaan luar biasa. Ya, Allah tegaskan di surat Al-Isra itu kan ayat 70, Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Jadi terjemah mudahnya beginilah. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam. Maksudnya Allah sendiri mengatakan kita ini diciptakan sebagai makhluk yang dimuliakan. Nah, para mufassir banyak ya, seperti Imam As-Sa'di, Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, ya saya rangkum lah. Kemuliaan ini mencakup baik kemuliaan sifatnya fisik, sebagaimana ayat yang paling kita hafal itu kan, kita kan Al-Quran 30 juz, yang paling hafal kan juz 30. Iya. Itu aja gak semuanya ya. Iya. Juz 30 milih-milih gitu. Milih-milih ya. Kalau bahasa Cilacapek nanti yang dewek salat kan malaikatnya wis hafal gitu. Jadi di surat At-Tin ayat 4 lah itu kan. Ini tentu pemirsa Mudajjal TV sudah sangat hafal ayat ini. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim itu ya. Sungguh kami telah ciptakan manusia ahsan. Ahsan itu terbaik ya. Takwim itu dari sisi formula penciptaan manusia itu baik, dari sisi di fisik juga di surat Al-Infitor itu alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia telah menciptakanmu, telah menyempurnakan tubuhmu dan menjadikan tubuhmu itu adalak. Adalak itu ya proporsional. Ya, jadi itu dari sisi fisik. Yang kedua, fakaramahum, ya kata Imam As-Sa'di, Allah memuliakan kita dengan apa? Bijami wujuhil karamah, dengan seluruh jenis kemuliaan. Ya, diantaranya disebut di situ bila ilmi, dengan ilmu. Berarti dalam segala. Iya, artinya gini. Sering saya kasih contoh ya, yang paling mudah itu. Manusia diberi seperangkat alat dalam tubuh kita, yang alat ini sebenarnya sangat berguna untuk kita menjadikan hidup lebih hidup.
Gitu. Jadi hidup lebih dinamis gitu. Jadi hidup kita nggak monoton. Makanya kita terpilih sebagai makhluk yang oleh Allah dijadikan untuk mengelola bumi. Ya, soalnya kalau bumi ini dikelola oleh makhluk yang monoton, ya itu nggak. Jadi bumi ini memang manusia dijadikan khalifah supaya bumi ini berkembang dengan baik ya. Kehidupan ini berjalan dengan baik. Jadi saya sampaikan alat itu yang luar biasa, yang sebenarnya ini sifatnya nafs ya. Jadi tadi mungkin ada fisik, ada juga potensi nafs. Nafs itu jiwa. Nah, jadi tidak hanya ruh itu kan yang menghidupkan. Binatang juga punya ruh, tumbuhan juga punya ruh. Dan manusia itu punya kekhususan namanya nafs. Nah, nafs itu jiwa. Nah, jiwa manusia itu dalamnya ada banyak potensi. Di antaranya ada potensi untuk berpikir lewat akal kita, otak kita. Kemudian potensi indera dari penglihatan, pendengaran dan sebagainya. Kemudian yang terakhir hati, qalb, fuad. Jadi yang saya sering sebut ini anugerah yang luar biasa. Dari sisi itu adalah kita diberi indera, diberi akal, kemampuan berpikir dan hati. Nah ini kemudian seperangkat ini ya, ini kita gunakan untuk menangkap tanda-tanda kekuasaan Allah dan sebagai bekal kehidupan. Tadi gini Tat, di awal tadi Ustadz menyampaikan bahwa manusia itu dijadikan khalifah untuk mengolah semua sumber daya alam yang ada. Tapi kita lihat misalkan kan banyak ya, mungkin satu pengolahan itu yang melampaui batas itu gimana Tat kalau dalam Islam itu? Iya, nanti dulu nih. Ya. Kita bahas yang tadi awal dulu. Ya. Sebelumnya nanti ke situ ya, nanti akan loncat ke situ, tapi saya membahas yang awal dulu itu. Kenapa kita Islam ini sebagai solusi kehidupan. Nah, potensi Allah itu pengen memberikan rahmatnya yang berlebih pada kita. Artinya berlebih dalam pengertian gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di surat Al-Fatihah juga Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Bahwa Allah itu Rahman. Ar-Rahman itu secara mudah kasih sayang Allah terlimpah kepada seluruh makhluknya. Bersifat umum, mau beriman tidak beriman di semua dikasih nikmat ya. Bahkan sekarang ketone malah sing ora beriman ketone ya. Sawang sinawangnya ketone kayaknya uripe mulia-mulia itu. Enak ya. Sing ketone rajin ibadah, iman kok kayaknya uripe susah-susah. Kayak kita ini, ya kita. Enggak lah, kita juga sudah diberi nikmat luar biasa lah. Kemudian Allah kembali ke tadi yang saya sampaikan bahwa Allah menciptakan kita sudah sempurna, maka kemudian kita diberi banyak kemuliaan tadi, ya Allah pengen memberikan rahmatnya, Rahman, dan juga ditambah Rahim. Rahim itu kepada hamba-hambanya yang nurut. Itu. Jadi sebenarnya kita ini hidup sudah rahmat dari Allah, ditambah lagi kalau kita nurut sama Allah. Jadi kalau kita nurut sama Allah, hidupnya jadi tambah kebaikan, dalam bahasa Arab disebut berkah. Dan ditambah lagi nanti di akhirat. Itu karena man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falnuhyiyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang dia berbuat baik, beramal soleh, dan didasari iman, baik laki-laki perempuan akan diberikan penghidupan yang baik di dunia maupun di akhirat nanti. Walanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan ditambah itu. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kita bicara konsep ini, jadi adanya manusia kita diciptakan sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Nah, ketika manusia diberi perlengkapan itu, kemudian manusia diberi bumi seisinya sebagai fasilitas hidup. Itu surat Al-Baqarah 29 ya. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang khalaqa, telah menciptakan lakum. Lakum itu maknanya apa? Untuk kepentingan hidupmu. Ya, para ulama menjelaskan lil intifa', untuk rahmah wa birron bikum gitu kata Imam Ibnu Katsir kalau nggak salah, sebagai rahmat, sebagai kebaikan untukmu, supaya kamu bisa menikmati itu dan menggunakannya untuk kepentingan hidupmu dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi bumi seisinya ini diciptakan untuk kita. Jadi kalau kita lihat tuh, biasanya kan kalau ada orang lagi pacaran itu, terus dia ngomong, ini dunia milik kita berdua, lainnya ngontrak gitu. Ya. Dunia ini memang Allah berikan untuk manusia, lainnya itu memang pelengkap. Jadi semuanya diciptakan untuk kepentingan hidup kita. Ya. Maka dari makanan yang kita makan, baju yang kita pakai, rumah yang kita tinggali, semuanya sudah disiapkan bahannya. Ya kan? Ya, ya. Nah, bedanya tadi dengan binatang nih, dengan hewan yang lain. Nanti kita akan lihat rahmat Islam luar biasa. Bedanya begini, kalau makhluk-makhluk yang lain, mereka memang diberi insting untuk bertahan hidup. Ya. Dan dengan instingnya ini, ya karena dia tetap, makanya kita lihat otak-otak binatang kecil-kecil ya. Itu. Bukan otak-otak itu ya, ini otak. Gajah yang kepalanya besar aja otaknya kecil. Sapi yang kepalanya besar aja otaknya kecil. Contoh nih kalau kita
Idul Adha kan biasanya nyembelih sapi tuh. Sapinya yang kepalanya dengan kita kan kepala sapi mungkin 6-7 kali lipat. Tapi kalau dibelah otaknya kecil. Paling hanya nggak sampai setengah kilo kayaknya itu. Saya suka otak soalnya. Ya sering kalau nyembelih sapi saya otaknya kalau nggak ada yang mau saya mau gitu. Nah, otak manusia ini hampir 2 kilo. Ya, makanya manusia itu ketika lahir kepalanya di bawah, bagian tengkoraknya keras karena melindungi salah satu hal yang sangat luar biasa, yaitu otak kita. Dari otak kita lahir kemampuan untuk berpikir. Lah gini maksud saya, kalau binatang otaknya kecil, maka dia walaupun diberi insting sama Allah, dia sampai hari kiamat hidupnya monoton itu. Nggak kayak kita. Contoh ke? Contoh ke lah tadi. Campur banyu macan, Cilacapan. Jadi gini contoh ya. Ini kan banyak adik-adik kita SMP yang ini. Saya kalau pakai bahasa Indonesia mau pada orang nyambung, bahasa Banyumasan nyambung. Campur gitu. Jadi gini, misalkan orang kadang terkagum-kagum dengan kemampuan hewan ya. Padahal kemampuan hewan itu monoton, nggak ada apa-apanya dengan manusia. Contoh misalkan lebah bisa bikin sarang heksagonal segi 6 sama sisi. Padahal tidak pernah sekolah di SMP Mudacil, nggak pernah kan? Terus setelah di SMP ke SMA Muhammadiyah, kemudian ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini bukan iklan ya, tetapi memang ini pesanan tertentu ya. Mereka nggak pernah linear gitu. Mereka nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah, nggak pernah belajar algoritma, geometri, sudut, sin, cos, nggak pernah. Hebatnya bisa bikin heksagonal sama sisi loh. Umpamanya dengan ya bukan tukang batu, coba masang apa? Keramik aja. Ya keramiknya padahal udah segi 4. Kalau jenengan yang masang itu bisa mencengnya berapa itu? Karena bukan bidangnya, ya kan? Iya. Tapi lebah nggak pernah belajar itu bisa. Ya kan, sekolah hebat. Bahkan tingkat kemiringannya saya baca 20 derajat supaya madunya tidak tumpah. Tetap kelihatannya hebat ya. Tetapi sampai hari kiamat ya begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan. Nanti dari dulu sampai hari kiamat sarang lebah ya begitu aja. Dia nggak pernah berinovasi dari trapesium atau apa, nggak ada. Bahannya ya itu terus. Ya, terus burung itu nggak pernah ikut belajar tali temali di HW ya, nggak pernah. Di 10 tahun nggak pernah. Ikut pramuka juga nggak. Tapi burung hanya dengan cucuknya sama dengan kakinya, ya ceker lah ya. Gitu. Pada orang paham sih kaki ceker. Dengan cekernya itu dia hanya modal ranting-ranting kering, suket kering ya, rumput-rumput kering, dia pilihin, kemudian dia ikat di mana di ranting-ranting pohon begitu kuat dan membentuk sarang. Dan itu nggak ada yang ngajari toh. Apa pernah jenengan lihat burung senior ngajarin burung-burung ABG gitu? Ini loh cara nggawe apa? Umah enggak, itu insting. Ya kan? Artinya tanpa usaha memang diberi kemampuan. Begitu dia sampai usia tertentu otomatis dia bisa bikin sarang kan? Dan sarangnya itu, apalagi burung manyar yang sekarang hampir udah punah kayaknya, jarang. Itu kan waterproof. Anti air loh. Airnya nggak mungkin masuk ke dalam. Kalau masuk, cindilnya mati. Cindil apa? Piyik ya. Seringan marut tikus dari cindil. Piyiknya apa? Mati kan? Dan dia waterproof kan? Canggih. Dan bagaimana dia membuat menganyam rumput-rumput itu sehingga kemudian air yang jatuh ke situ kok nggak masuk ke dalam sampainya keluar, itu luar biasa. Ya, tetapi sampai hari kiamat sarang burung ya gitu aja, bahannya itu aja. Nggak pernah kan kita lihat sarang burung dari tisu gitu, apa dari bekas-bekas apa yang empuk-empuk lah. Gitu. Karena kan macam-macam, enggak. Sampai hari kiamat ya gitu aja. Jadi dia tetap tidak berubah. Terus apalagi ya banyak lah ya makhluk-makhluk yang lain ya, saya kasih contoh tadi lebah sama apa? Sama burung gitu ya. Dan manusia enggak. Memang manusia lahir lemah ya, tetapi kemudian dia diberikan kemampuan oleh Allah dengan indranya, dengan akalnya, dengan hatinya untuk menangkap. Ya, Allah memberikan rahmatnya berupa diberikan ayat-ayat itu, ayat-ayat qauliyah Al-Qur'an, dan di situ banyak isyarat-isyarat untuk manusia bisa menangkap fenomena alam menjadi sebuah pengetahuan. Ini kan rahmat luar biasa. Dan itu tentu akan tahunya setelah kita memahami ajaran agama dengan baik, terutama Islam ini maksudnya. Ayat yang pertama turun apa? Iqra. Iqra kan bukan membaca tulisan. Karena Nabi Muhammad sendiri ummi, walaupun penafsiran ummi banyak maknanya, tetapi yang pemahaman umum ummi ya tidak bisa baca tulis. Justru ini memperkuat kenabian Nabi. Kalau Nabi bisa baca tulis, orang akan curiga. Ya, ini buatan beliau ya, ini kan enggak gitu ya. Jadi dengan apa Nabi itu
Umi tidak bisa baca tulis. Nah, ketika Allah perintah Iqra itu baca apa? Itu maknanya luas. Sebagian ulama bahasa menjelaskan Iqra itu dikata al-qur'u bimakna al-jam'u. Itu menggabungkan. Jadi Iqra itu bacalah dengan indramu, bacalah dengan akalmu, bacalah dengan hatimu. Yang dibaca apa? Di situ kan tidak disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lah di surat Yunus 101 Allah tambah jelaskan itu. Unduru madza fis samawati wal ardh. Perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti mata kita harus melihat apa yang ada di langit dan di bumi, telinga kita mendengar, indera kita merasakan, akal kita memikirkan itu. Kemudian jadilah pengetahuan-pengetahuan. Yang itu bermanfaat dalam kehidupan kita, iya kan? Iya. Nah itu Iqra itu. Nah, jadi ayatnya ada ayat itu kan sinyal. Ayat itu kan bahasa Arab artinya tanda. Bahasa Inggrisnya apa? Sinyal, Bob. Benar ya? Signal ya? Ya, signal. Jadi itu tanda-tanda kekuasaan Allah yang berupa ada ayat qauliyah yaitu firman, kitab suci, ayat Al-Qur'an, kemudian di situ ada isyarat untuk kita membaca ayat-ayat kauniyah. Dan petunjuk ini ada di agama. Lah makanya yang tadi kita bahas, ini Islam sebagai jalan hidup. Lah Islam itu mengenalkan kita, siapa kita. Ya, siapa kita? Indonesia, iya itu iya. Siapa kita? Bahwa kita ini makhluk yang dimuliakan karomna. Bahkan wahamalna fil bari wal bahar. Allah mudahkan kita melewati daratan lautan. Dengan kita dimudahkan Allah untuk menemukan perahu, pesawat. Konon pesawat itu terbang itu kan karena angin ya, kayak layangan. Ya dia hanya mengangkat hanya daya dorong, nanti dia mengikuti angin arah itu kan. Itu artinya dia bukan terbang seperti burung, dia berbeda. Dia bagaimana mengatur udara itu. Gitu. Jadi dimudahkan oleh Allah kita bisa menangkap itu. Perahu juga begitu. Gitu. Bagaimana bisa ketemu hukum Archimedes. Nah, itu bukan karena manusia yang hebat, tapi Allah memudahkan itu. Maka bahasanya itu taskhir dalam Al-Quran. Sakhar wa sakhara lakumus. Wa sakhar itu menundukkan, memudahkan. Itu. Jadi ini yang harus kita pahami para pemirsa Mudacil TV dan yang hadir di studio juga, bahwa inilah rahmat Islam kepada kita lah. Dengan ini kemudian kita jadi bisa mewarnai hidup dengan baik, gitu kan. Jadi oh ya, ini ternyata Islam itu mengarahkan kita untuk mengenal diri. Oh ternyata kita ini makhluk yang dimuliakan Allah, punya akal, punya otak dan semuanya, punya hati. Ya ini digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian dengan itu bumi seisinya itu untuk apa sih? Lah agama ini memberi petunjuk bahwa itu sebagai fasilitas hidup kamu, dan supaya kamu bisa menjalani hidup dengan baik. Tentu hidup yang baik berada dalam kedekatan dengan Allah Ta'ala. Begitu Pak Ahmad, yang sebagai awal kita sampaikan itu. Baik. Baik, demikian segmen pertama yang telah disampaikan oleh Ustadz Mintaraga. Kita kembali ke Ustadz. Ini tadi Ustadz menyampaikan bahwa Islam adalah sebagai konsep di dalam kehidupan, bahwa di mana manusia itu sudah dikasih rahmat Allah yang sangat luar biasa. Itu endingnya nanti seperti apa itu, Ya, baik, Ahmad. Jadi tadi saya di awal sebenarnya sebagai pengantar awal bahwa agama itu secara umum sebenarnya mengarahkan manusia untuk mengenal siapa dirinya, bagaimana karunia Allah yang luar biasa. Jadi kita semakin paham siapa diri kita. Selanjutnya, Islam ini menjelaskan bagaimana manusia menggunakan fasilitas yang hidup itu dan bagaimana hidup dengan baik. Dan anugerah tadi itu anugerah besar ya. Jadi fisik yang bagus, yang aksane takwim, yang proporsional, kemudian diberi akal, hati, indera, itu anugerah besar. Tapi bukan yang terbesar. Nah, itu. Anugerah yang terbesar itu apa? Allah jelaskan di surat ini sering saya sampaikan dalam berbagai kajian, Ali Imran 164. Di situ Allah jelaskan dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa itu anugerah terbesar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini hampir mirip dengan surat Al-Jumu'ah ayat 2. Cuma bedanya di Al-Jumu'ah ayat 2 tidak dijelaskan bahwa itu anugerah terbesar. Karena langsung huwallazi ba'atsa. Itu menunjukkan Allah lah yang memberi, yang mengutus. Tapi di Ali Imran 164 ini jelas sekali. Laqad manallah. Ya. Laqad itu sungguh. La itu pasti, qad sungguh. Ketemu fi'il madhi. Manna. Manna itu fi'il madhi. Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kalau qad ketemu fi'il madhi aja artinya wis yakin lah, temenan, golakokin, majalikin gitu. Wong capek gitu ya. Kalau ini maksudnya ya sungguh benar-benar Allah telah manna.
Manna itu menganugerahkan. Kalau hanya memberi itu atau yu'ti itu memberi, atau ata itu mendatangkan ya. Tetapi ini Allah memilih dengan kata-kata manna, berarti anugerah, sesuatu yang luar biasa. Manna Allah memberi anugerah alal mu'minin. Yang diberi anugerah itu bukan nas, tapi mu'minin. Artinya pada orang-orang yang percaya, yang meyakini. Khusus bagi ya, sebenarnya itu anugerahnya semuanya kepada manusia, tetapi tidak semuanya percaya kan. Nah, itu menjadi anugerah terbesar bagi orang yang percaya. Karena bagi orang yang tidak percaya justru menjadi kerugian. Wala yazidud dzalimina illa khasara, kan dalam ayat yang lain. Justru tidak menambah bagi orang zalim itu selain kerugian, karena mereka semakin tersesat dalam hidup. Tapi bagi orang yang mukminin, ini juga sebenarnya ada rahasia. Jadi beda antara alladzina amanu dengan al-mu'minin. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Itu bentuknya isim mausul sama fi'il madhi, ini maknanya orang-orang yang beriman. Tapi imannya belum tentu sudah menjadi karakter. Tetapi kalau dengan sighah isim maf'ul, maka al-mu'minin, al-mu'minun itu berarti orang-orang yang sudah punya karakter beriman. Ya, dia iman itu sudah menjadi karakter baginya. Dan melekat istilahnya. Ya, anugerahnya apa? Idba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Takara mengutus pada mereka seorang utusan dari diri mereka sendiri. Tentu Rasul ini diutus membawa sebuah konsep ajaran gitu. Lah, ajarannya Islam. Nah, maka Imam As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan hadil minnah allati imtana bihallahu ala ibadihi, ya, bahwa anugerah yang Allah anugerahkan kepada hambanya ini adalah akbarun ni'am bal asluha, adalah nikmat yang terbesar bahkan pokok dari segala nikmat. Ini sering saya sampaikan dalam kajian. Jadi kita harus di sini harus menyadari betul anugerah terbesar dalam hidup adalah diutusnya para nabi, ya, terutama ini Rasulullah ya Muhammad SAW membawa konsep ajaran Islam. Karena di lanjutan ayat ini, Nabi ini diutus apa? Kalau di tafsirnya ya, itu disebutkan karena Nabi ini membawa sebuah konsep yang akan menjadikan kita terbebas dari dolalah, dari salah jalan dalam hidup. Ya, kadang kita kalau mengerti bicara sesat tuh kayaknya kepriwe gitu ya. Jadi ya salah jalan lah. Ya, karena kadang-kadang orang diomong kamu tersesat, tersinggung ya. Tapi nek kowe mandan keliru salah jalan lah kan. Jadinya pada baik sih. Ya salah jalan ya. Jadi wis jalane lu genah ke malah blesok-blesok ora-ora gitu kan salah jalan ya tersesat nek bahasa kitanya lah. Wa asomahum minal halakah gitu. Dan membebaskan mereka ya dari halakah, dari kebinasaan. Artinya Rasul membawa konsep yang akan mengantarkan mereka kepada hidup yang tidak kesasar. Sini wong kesasar kuwi mok susah ya rekasa. Ya, kadang-kadang wong arep kesasar malah sing kudune setengah jam tekan bisa berjam-jam. Ya kan? Nah, ini berarti ajaran Islam itu menjadikan hidup nyaman gitu ya. Hidup kepenak, nyaman, terus mereka tidak akan sengsara. Maka kemudian Rasulullah ini mengajarkan konsep agama yang dengan prosesnya disebutkan kan, yatslu alaihim ayatih, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan wa yuzakkihim ini ya'muru bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi yang disuruh itu yang ma'ruf. Ma'ruf itu kan artinya artinya itu yang diketahui secara akal sehat bahwa itu baik. Jadi ma'ruf dikenal. Jadi ma'ruf itu arti dasarnya dikata arafa, mengenal. Bil ma'ruf itu yang dikenal oleh akal sehat manusia dan oleh orang secara umum itu baik gitu. Kalau mungkar kan yang ditolak, yang diingkari. Jadi yang dilarang itu yang ditolak oleh akal sehat manusia, oleh nurani. Jadi ajaran Nabi ini ajaran yang betul-betul sangat bisa diterima oleh akal sehat kita. Tapi akal sehat ya, karena kalau orang sehat sih kakek gitu ya. Akal micin ya. Kakek mangan micin itu. Jadi itulah. Kemudian yang mereka ini akan disucikan juga ya, supaya dengan itu jiwa mereka suci yang dulu mungkin bercampur dengan banyak kerusakan dalam kehidupan. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul ini mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah sebagai konsep hidup. Lah, ini yang pengen saya sampaikan, saya hubungkan dengan tema kita kali ini, bagaimana Islam sebagai solusi hidup tadi. Jadi anugerah terbesar diutusnya Rasulullah menjadi ajaran Islam. Dengan ajaran Islam tadi saya katakan ayat-ayat Quran itu mengarahkan kita untuk mengenal siapa kita, diberitahukan kita makhluk yang mulia punya potensi, kemudian kita diberitahu ini fasilitas hidup bumi sisinya Allah berikan untuk apa, untuk fasilitas hidup dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian bagaimana kita hidup dengan baik. Nah, maka gini, ajaran Islam namanya aja udah jelas Islam loh. Ini kan
coba kita lihat, ya ini kalau kita sedikit melakukan perbandingan sedikit aja. Disebut Islam ini, agama ini diberi nama, karena gini, dalam kajian agama, ada agama yang diberi nama dengan nama pembawanya. Ya, saya nggak usah kasih contoh, ini saya yakin ya, wali murid dari Mudacil ini mesti paham lah, cerdas gitu. Paham ya. Selalu muda, gitu kan. Mudacil mudanya Cilacap. Ya gambarannya kayak Pak Ahmad inilah, gitu, kurang lebih gitu ya. Jadi sudah paham. Terus yang kedua, ada agama yang diberi nama dengan daerah asalnya. Ya kan, ada agama yang diberi nama dengan kelompoknya. Nah, ini ciri agama samawi itu tidak diberi nama dengan pengajarnya, tidak diberi nama dengan asal daerahnya, tidak diberi nama dengan kelompoknya, tapi diberi nama dengan misi ajarannya. Karena Islam itu dari kata aslama yuslimu, Islam tunduk patuh, dan itu sebenarnya kata kerja turunan, asalnya dari kata salima yaslamu salam. Ya, bentuk masdarnya banyak, ada salim, Asy-Syu'ara 89, salim itu suci bersih. Ilaman atalla biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap dengan hati yang bersih. Karena memang Islam ini, manusia ini kan lahir bersih kan? Bersih, ya. Ya, kita kan sebenarnya lahir bersih ya, hatinya bersih. Urip kan kotori maning gue. Ya, matanya ngelihat sesuatu yang jelek masuk ke pikiran, udah pemingati kayak gue kan. Dalam wong sing ayu-ayu iki. Ya wong lanang kan dalam sing ayu-ayu. Nek wong wadon yang dalam duit nih. Nang dalam duit emas mau cicil matane. Ya godanya kan beda-beda ya gitu. Iya, biasanya wong wadon sing krungu kan masing-masing dewek, guyu-guyu dewek gitu. Apa meneh nang studio ya. Begitu. Jadi itu. Jadi itu kan itu memang kotor kan jadinya. Lah, Islam membuat ajaran yang sudah dikotori manusia ini nanti menghadap Allah dalam keadaan bersih lagi. Karena orang yang kembali seperti lain. Ya yuhan nafsul mutmainnah, kan? Wahai jiwa yang tenang. Ya, jiwa yang tenang itu apa? Jiwa yang sudah terikat pada Allah, sudah terikat dengan dunia. Makanya kalau ada orang meninggal, itu kan telah meninggal dunia dengan tenang. Nah, padahal pecicilan ngomongnya tenang banget gitu. Karena kenapa dia bisa meninggal dengan tenang? Ya karena dia iman, dia sudah meyakini, dia berharap bertemu Allah. Maka dunia tidak gandoli apa ya? Tidak. Bahasa Indonesia ini nyong tidak ganduli ya, tidak ganduli dunia. Beda dengan orang yang banyak kan orang yang takut mati ya, karena dia ganduli dunia. Kalau kita sih insya Allah takut mati karena takut dosa. Tapi ada orang yang takut mati karena takut ninggalin dunia. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, orang sakaratul maut kok isi ngurus kayak bandane itu kadang-kadang saya cuma ngeledek wis kowe mati-mati baru saya ngurusi dunia ya. Dunia itu urusan sing urip. Marep menghadap Allah aja pikirannya dunia gitu kan wis itu urusan sing urip gitu ya, itu. Ya, jadi itu yang harus kita pahami ya. Jadi kembali ke tadi memang Islam itu sebagai solusi kehidupan yang pertama tadi saya sampaikan itu seperti itu, Pak. Ya, terus kemudian lanjutannya kita ini dengan ajaran Islam nanti diarahkan ya oleh agama ini, karena manusia itu unsur utamanya kan 3 yang membuat kita bisa sukses. Yang pertama mentalitas, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah link tata hubungan. Lihat ajaran Islam. Tadi kan saya bilang Islam dari sisi salam ya, namanya salim itu suci bersih. Bagaimana kita lahir bersih, hidupnya kita kotori. Nanti Islam membawa konsep untuk membersihkan lagi sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih kan. Islam juga bermakna salam. Makanya sesama orang Islam itu salamnya assalamualaikum. Salam itu keselamatan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 16 jelas tuh, yahdi billah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya, Allah memberi petunjuk ya dengan Al-Qur'an itu orang-orang yang mengikuti keridhoannya menuju jalan-jalan assalam, keselamatan. Jadi Islam ini jalan-jalan keselamatan yang akan menyelamatkan manusia dari masalah-masalah di dunia ini dan juga di akhirat. Kan gitu, salam. Kemudian banyak lagi sebenarnya. Ada salam, ya ada silm, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Al-Baqarah 208 itu. Orang yang beriman, berislamlah kalian secara silmi diartikan berislam, tapi kata as-silmu itu asal dasarnya adalah kedamaian. Jadi Islam itu ajaran kedamaian. Ya, jadi kata Islam sendiri udah menunjukkan makna yang luar biasa, suci bersih, keselamatan, kedamaian. Ya, kemudian as-salmi wadatu ila salmi, as-salmi itu perdamaian. Jadi as-salmi perdamaian, kalau as-silm itu kedamaian. Jadi ajaran Islam ini ajaran yang menyelamatkan ya, karena coba ciri orang Islam apa? Dalam hadis kan jelas, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Sing jenenge wong Islam gue, sing wong Islam liyane gue selamat, salima min lisani wa yadihi. Jadi aja ngaku Islam, sering saya sampaikan, aja ngaku belum dikatakan muslim kalau laminin dawir tangannya ngeratil gitu ya. jadi laminin dawiri wong tangannya ngeratili hake wong. Ya kan gitu. Jadi man salimal muslimin lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim tuh orang-orang sekitarnya selamat karena Islam itu salam, maka pemeluknya disebut muslim. Nah, itu kan. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi itu dari sisi bahasanya. Nah, tadi saya kembali ke tadi. Kita ini ajaran Islam itu kan ada, kita butuh dalam hidup mentalitas. Islam ada ajaran namanya akidah. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas lah. Bagaimana akidah ini membentuk sikap mental kita, la ilaha illallah. Maka orang Islam ini kalau dia yakin kepada Allah, ya, dia betul-betul hidupnya itu tidak terorientasi dengan dunia, orientasinya Allah. Jadi nanti melahirkan pribadi-pribadi yang tulus, yang ikhlas. Itu udah pribadi sing wani piro ora kayak gue gitu. Jadi pribadinya pribadi yang tulus karena dia contoh gini, contohlah. Memang tingkatan orang macam-macam ya. Cuma misalkan Mas Ahmad cinta sama istri? Cinta nggak? Cinta dong. Iya, sing nonton aki ge. Ora bisa ora wali lawang paling. Bisa ora wali lawang. Sama bojone iki awas ge. Cinta sama istri kan? Iya. Lah, istrinya kan juga saya yakin cinta sama jenengan ya. Aku yakin aslinya simbuh ya, tapi sama jenengan. Lah, sekarang gini bedanya nih. Kalau cinta jenengan ke istri itu cintanya murni dunia ya. Maka jenengan melakukan kewajiban suami hanya karena pengen istri balik mencintai jenengan. Kan gitu dok. Dan itu nggak akan kekal, itu fana. Karena cinta manusia itu fana. Maka akan mudah kecewa. Coba istri jenengan pun begitu. Ya. Coba sekarang misalkan gini. Jenengan mencintai istri karena Allah. Maka jenengan menjalankan segala sesuatu kewajiban suami karena Allah. Walaupun istri mungkin tidak bersyukur, tidak apa, atau kebalikannya, istri mencintai jenengan karena Allah, melakukan kewajibannya karena Allah, walaupun mungkin jenengan madan madeh misalnya gitu ya, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya dasarnya mencari kesenangan dari jenengan, tentu istri kecewa kan, ya. Tapi kalau mencari Allah ya serba masalah gitu. Bojoku madeh tapi kan yang berbakti karena Allah, nanti Allah akan mengganti gitu loh. Kita ini kalau orientasi hidupnya begitu, sama kita berbuat baik sama tetangga. Kalau pengen tujuannya supaya tetangga baik sama kita, mesti kecewa. Karena tidak semua tetangga baik. Wong kadang-kadang mesti kirim, malah tumben ngirim, malah kurs menetok. Kan marek nanek ya. Nah, cuma itu karena kita masih duniawi tadi. Nah, dengan la ilaha illallah, dengan tauhid ini mengantarkan kita bagaimana kita hidup itu luar biasa. Tadi saya bilang, kita berbuat baik sama orang lain karena Allah. Itu sebenarnya akidah, itu mengikat itu. Dan kita nggak takut dengan hal-hal yang mistis dan sebagainya, karena itu bagian dari kehidupan. Kedua adalah skill. Ada life skill. Life skill itu, ya kita bagaimana hidup punya keahlian. Maka ibadah maka dalam Islam ada namanya syariah secara umum. Dasarnya secara khusus itu dua, ya di situ ada ibadah, ada muamalah. Yang kemarin sama Ustadz Habib Ghazali mungkin ya, masalah muamalah. Ibadah itu sebenarnya memang bentuk ketundukan, tapi di balik ibadah Allah hendak mentarbiyah, mendidik kita menjadi pribadi yang takwa. Mungkin yang biasa ikut kajian saya sudah sering saya sampaikan. Ya, tujuan ibadah itu yang utama sebenarnya bukan pahala. Pahala dengan dosa itu sebenarnya reward and punishment, itu hadiah. Tapi Allah menghendaki lewat ibadah adalah terbentuknya pribadi takwa. Kan Al-Baqarah 21 itu. Ya yuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya yuhannasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Jadi kita disuruh beribadah supaya takwa. Coba kita lihat. Dari puasa jelas takwa. Salat kan tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya kan? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Haji juga begitu. Zakat juga begitu. Jadi semua itu ibadah yang mahdoh, yang khusus. Belum ibadah-ibadah yang umum. Karena ketakwaan itu kan maknanya bagaimana dia menjalani hidup itu dengan cerdas, mawas diri, tidak sampai membuat murka Allah, tidak mendolimi diri sendiri dan tidak mendolimi orang lain. Nah, maka konsep ibadah itu sebenarnya Allah hendak mentarbiyah, mendidik kita menjadi pribadi-pribadi utama. Gitu. Kemudian Islam ada konsep muamalah. Bagaimana manusia menjalani muamalah dalam pengertian luas itu kalau kita pahami sebenarnya luas banget.
Ya, muamalah itu mencakup polek sosbutsen keshamkam iptek Islami. Iya, serius. Berpolitik yang Islami. Emang Rasulullah nggak berpolitik, tapi yang santun yang Islami. Ya. Bukan politik seperti sekarang ya. Berekonomi. Bagaimana konsep ekonomi syariah? Luar biasa. Ya, polek, sosial. Rasulullah itu menjadi gelar tertinggi Al-Amin. Ya, Al-Amin itu gelar sosial tertinggi karena orang yang dipercaya. Dan sekarang dalam bisnis modern pun orang itu dasarnya trust, kepercayaan kan? Kalau orang sudah contohnya udah percaya produk, maka produk itu akhirnya menjadi nama apa gitu ya. Saya nggak mau, mereka belum ngasih iklan ya. Kalau ngasih iklan baru kita sebut nih produk. Kan begitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kalau udah dia sudah mengakar itu ya sudah makan masuk ke situ. Baik, kembali ke tadi. Jadi itu yang kedua ya, tentang muamalah itu. Jadi ada ibadah, ada muamalah. Jadi yang pertama akidah, yang kedua itu syariah. Syariah itu ada ibadah. Ibadah tadi sebenarnya kalau akidah membentuk sikap mental, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman tidak mencari iman mereka dengan kedzaliman, itu orang yang mendapatkan petunjuk dan hidupnya tenang. Jadi akidah membentuk ketenangan. Karena mentalitas orang itu bagaimana dia tenang menghadapi kehidupan, ya kan? Tenang, kalau udah tenang, pikirannya tenang, hatinya tenang, ngomongnya tertata, sikapnya tertata. Ngomongku cepet banget, ora? Mandan, iya. Ya, main soalnya waktunya kayak dari 2 menit. Gitu kan? Terus syariah di situ ada ibadah. Ibadah sebenarnya Allah menghendaki dengan ibadah lewat syariat yang yaitu kita menjadi pribadi yang takwa karena tujuan ibadah itu. Kemudian yang masih kedua ya muamalah. Muamalah itu tadi ada politik, ekonomi, sosial. Ya Rasulullah strategi trust ya. Budaya, bagaimana berbudaya yang Islami. Bedanya kalau budaya murni itu buatan manusia. Kalau budaya Islami adalah didasarkan nilai-nilai agama. Itu kan kalau budaya Islam ini yang luar biasa. Polek sosbutsen, seni yang Islami. Polek sosbutsen, pertahanan keamanan. Iptek, ilmu pengetahuan teknologi, kesehatan yang Islami. Bagaimana Rasulullah mengajarkan yang kemudian dikembangkan di Ibnul Qayyim, ada Tibun Nabawi itu ya, berkembang, itu harusnya ada penelitian bagaimana herbal medicine dan sebagainya. Itu luas itu, yang hubungannya dengan wasta'marukum fiha. Allah telah menjadikan kamu untuk memakmurkan bumi sebagai khalifah itu. Dan yang terakhir adalah akhlak. Akhlak itu membangun keharmonisan. Ya, karena manusia butuh makhluk sosial, dia punya hubungan, maka akhlak mengatur itu. Duribat alimudzillatu aina ma tuqifu. Itu Al-Imran 112 ya, kalau nggak salah. Illa bihabli minallah habli minan nas wa ba'u bi ghadabi minallah wa duribat alimul maskanah. Terjemah mudahnya begini, duribat alimudzillah. Mereka ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada. Kecuali hablum minallah dan hablum minannas. Wa duribat alaihim apa? Wa ba'u bi ghadabi minallah, mereka mendapatkan murka dari Allah. Wa ba'u bi ghadabi minallah wa duribat alimul maskanah, dan ditimpa kesusahan. Jadi gambarnya gini, Mas Ahmad dan para pemirsa sekalian. Kalau manusia enggak hablum minallah dan hablum minannas, ya. Hablum ini kan ikatan hubungan dengan Allah. Karena akhlak kepada Allah itu takwa, cinta, ridho. Ya, itu kalau terjalin dengan baik, maka kita harmonis dengan Allah. Ya kan? Ya. Ya, terus kalau kita pada manusia baik, juga harmonis dengan manusia. Kalau manusia harmonis dengan Allah, harmonis dengan manusia, maka dia akan lawan dari tadi. Kalau dia nggak harmonis dengan Allah dan tidak harmonis dengan manusia, maka dia akan hina. Dihinakan Allah, dihinakan manusia. Dia akan hidup murka, dapat murka Allah, dicabut berkahnya. Apa-apa jadi setan, jadi masalah. Dan dia juga akan orang lain jika tidak suka pada dia kan, maka dapat murka manusia, dibenci. Kemudian yang ketiga adalah waduribat alimul maskanah. Dia akan diberikan maskanah, akan diberikan kesengsaraan. Jadi kalau orang nggak hablum minallah hablum minannas, artinya akhlaknya tidak baik, pasti sengsara, pasti hina, pasti satu nyawa. Tadi kelalen ge, murka. Nah sekarang lawan hina apa? Mulia. Lawan murka, rahmat. Lawan sengsara, sejahtera. Lah kan berarti kalau akhlak kita baik kepada Allah, akhlak kita baik kepada sesama, kita bakal sejahtera, dapat rahmat Allah dan rahmat manusia, disayangi manusia, disukai manusia. Wong apik meninggal dunia, mbok mesti ya Allah wong apik kayak kok cepet temen dipundhut ya. Tapi karena wong ala kan mati ora kan biyen mati. Malah kadang wong sing
Kadang-kadang suka begitu kan? Iya, karena kalau disayangi orang gitu. Jadi kalau ada orang baik meninggal, orang kecewa, bukan kecewa, orang sedih. Tapi kalau ada orang jelek meninggal, kawus kadang-kadang begitu. Ini masyarakat loh gitu. Secara umum maksudnya. Dan yang terakhir adalah dia akan sejahtera. Kenapa sejahtera? Ya, karena walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika penduduk satu negeri beriman bertakwa, la fatahna alim barakatim minasyamal wal ard, akan kami buka pintu berkah dari langit dan bumi. Jadi berkah itu tambahnya kebaikan. Jadi sejahtera. Dan sejahtera itu tidak ukurannya mesti harus banyak harta. Ya, sedikit harta tapi tenang, makmur. Nanti suatu saat kita bahas konsepsi tentang kaya ya. Dan kemudian yang terakhir adalah masih tadi yang tentang yang ketiga itu sejahtera. Kalau dia baik dengan manusia, orang banyak sayang sama dia, ya gampang gitu. Kayak Mas Ahmad misalnya apik karo tanggane lagi pengen roti ana sing ngirim itu ya. Ya karena wongnya apik gitu. Ya begitu, Pak. Kurang lebih begitu ya. Artinya ini sebenarnya konsep Islam luar biasa, cuma karena waktu kita terbatas jadi agak cepat kita menyampaikannya, tapi itulah anugerah terbesar. Ternyata anugerah terbesar dalam hidup bukan fisik kita, bukan dunia seisinya, bahkan dunia seisinya bisa menjadi laknat. Justru anugerah terbesar adalah agama ini. Ya, sebagaimana surat Al-Imran 164 tadi. Begitu Pak Ahmad dan segenap pemirsa Mudajjal. Baik, demikian pemirsa Mudajjal TV dalam kajian malam Rabu, bahwa kita sekarang akan memasuki segmen ketiga, yaitu segmen tanya jawab. Mungkin dari pemirsa ada yang bertanya, silahkan nanti di nomor WA yang telah saya sebut. Nah, pemirsa Mudajjal TV yang dirahmati Allah SWT, kita sekarang memasuki di segmen ketiga, yaitu segmen tanya jawab. Ya maaf Pak, tadi ini ada satu pernyataan gini. Pak Ustadz, saya pernah dengar dalam pengajian kalau kita nggak khusyuk dalam sholat, katanya itu sudah kategori syirik atau menduakan Allah. Jadi syirik yang terkecil dalam kehidupan itu apa sih, Tate? Gitu. Ya. Saya belum paham itu. Maksudnya kalau tidak khusyuk masuk kategori syirik, karena mungkin dia dalam pengajian itu mungkin ya mendengarnya orang yang tidak khusyuk itu berarti ketika ibadah dia fokusnya kepada yang lain. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda ya. Artinya sebenarnya orang nggak khusyuk, saya belum mendapatkan keterangan bahwa itu syirik. Tidak. Karena khusyuk itu hubungannya dengan masalah hati, dan itu memang berat ya, itu khusyuk kan artinya khosyi'an yakhsha', itu artinya dia tunduk, patuh dan fokus sebenarnya. Dan apakah itu termasuk syirik? Bukan. Kalau syirik yang terkecil, Rasulullah SAW sudah pernah bersabda ya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul azghar. Hal yang paling aku takutkan yang terjadi di antara umatku adalah syirik kecil. Mama syirkul azghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qal ar-riya. Rasulullah SAW bersabda itu adalah riya. Riya itu jadi sebut syirik kecil karena dia melakukan ibadah pengen dilihat orang lain. Riya itu dia kata ro'a ya ro'. Kalau pengen didengar orang lain tuh sami'a sum'ah. Contohnya kayak gini. Semalam ini sering saya contohkan ya. Misalkan nanti malam nih si A tahajud gitu. Lah esuke metu karo anggop-anggope gitu. Hah, kok dia ngobain apa sih? Aku mau tahajud jangan ngantuk banget ya gitu kan. Jadi dia bercerita supaya orang lain dengar, atau tidak ada, dia nggak nganggur terus cerita, mau ngantuk ora sih? Kenapa sih? Aku kok tahajud tumben lo ngantuk lo. Wah, gitu. Itu namanya sum'ah itu. Kalau riya ya gampang lah, misalnya Pak Ahmad lagi nek mertuane teka salate suwe. Nanti mertuane Bali. Enggak begitu. Ya maksudnya kan biar dilihat, oh kita ini mantuku salate rajin temen ya, itu namanya riya. Atau ada orang adzan di masjid. Tadinya dia adzan lillah ya. Tapi godaan datang, selesai adzan dia dipuji sama orang. Adzanmu lo apik loh. Lah besok adzannya lebih semangat. Dan itu berharap ya dengan dia semangat kan karena pujian itu, dan dia berharap ada pujian lagi. Tapi kalau dia tidak berharap begitu sih insya Allah selamat. Tapi berharap ada pujian lagi, kalau nggak ada yang muji dia kecewa. Berarti kan dia adzan itu bukan karena Allah, tapi udah bercampur lah itu. Maka Rasulullah sangat takut, karena apa? Ini hal yang paling berat. Jadi siapa sih orang yang bisa bebas dari riya, bebas dari sum'ah? Itu kecuali orang-orang yang betul-betul sudah terlatih untuk ikhlas. Maka itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun untuk sholat tidak khusyuk, orang tidak khusyuk kan bisa karena keburu-buru gitu. Jadi waktunya keburu-buru, jadi dia itu, atau
dia tidak bisa menempatkan waktu. Sering saya sampaikan, apa sih hikmah dibalik jika makan sudah dihidangkan, maka makan dulu. Itu kan maksud, ya itu sebenarnya maknanya, karena orang kalau sudah secara manusiawi makanan sudah siap, ya sholat pikirannya panganan baik gitu ya. Ya, tapi kalau bersama-sama sih enggak, malah mikir gari apa nih balungnya itu. Berarti itu makan dulu gitu. Ya enggak, itu kan kalau memang sudah terhidang dengan itu, artinya dan itu memang bisa menyebabkan walaupun itu nanti bisa situasional kondisional masalah itu ya. Ya, jadi itu harus kita pahami gitu. Itu sebenarnya maknanya kan memang manusia ini kalau ibadah harusnya punya menempatkan waktu-waktu. Jadi naik sholat ya sholat, naik kerja ya kerja, naik mangan-mangan gitu. Jadi memang ada mengatur waktu itu. Dan sholat kan sudah jauh-jauh hari waktunya diatur. Tinggal kita bagaimana menyesuaikan. Iya, cuma kadang-kadang kita loh sholat, loh wisatan, loh kepriwe gitu. Itu jadi kita jadi nggak bisa khusyuk di situ Pak. Karena itu atau pikiran kadang-kadang kuncinya hilang. Allahu Akbar nang dia gitu. Kayaknya nang kana lo begitu salam ketemu gitu. Jadi sepanjang sholat gue utaknya boleh dikunci. Ya ini Tat, ini ada pertanyaan masalah kita. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, tapi di sisi lain dikatakan bahwa tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Artinya pasti mempunyai kekurangan. Ini yang benar yang seperti apa Tat? Ya benar semuanya. Itu kan sudut pandang memartikan sempurna. Ahsanit takwin itu sempurna dari sisi ciptaan. Ya karena gini, secara mudah jin diciptakan dari api, malaikat dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah sehingga punya fisik. Tapi manusia ada unsur cahayanya yaitu fitrah, takwa. Takwa itu kan unsur malaikat. Dan kita punya nafsu, itu unsur api, jin. Jadi kita dari sisi cipta itu sempurna dalam pengertian lengkap gitu ya. Nah, maksudnya yang tidak ada yang manusia terlahir sempurna itu artinya sempurna seperti tidak bebas kesalahan. Nah, itu memahaminya yang berbeda gitu. Artinya gini, kesempurnaan dari sisi ciptaan bahwa manusia punya potensi baik, punya potensi buruk, itu kan sempurna. Ya kan? Nah, kalau malaikat hanya potensi baik tok, kan berarti dari sisi ciptaan kan nggak lengkap. Iblis punya potensi baik, potensi buruk, tapi buruknya dominan gitu. Ya kalau ibaratnya gini, ada roti tawar, ada roti coklat keju, anak coklat tok keju tok. Tentu yang apa ya coklat keju kan jadi satu. Itu kan berarti lebih lengkap gitu maksudnya. Itu berarti nyongpen roti ora lo ya. Ora ke maksudnya. Maksudnya bicara sempurna itu. Ini kata-kata sempurna yang berbeda. Yang pertama adalah ahsanit takwim, itu sempurna dari sisi ciptaan gitu. Ya dari sisi ciptaannya kita ini dibanding binatang, makhluk yang lain kita paling sempurna gitu. Nah, kemudian kalau yang terlahir sempurna itu maksudnya adalah sempurna bebas dari kesalahan. Nah, sedangkan di Quran sudah wa ma ubarri'un nafsi inna nafsal ammaratun bisu. Aku tidak bisa membebaskan diriku dari kesalahan kata Nabi Yusuf kan? Karena manusia punya dorongan syahwat yang mengantarkan pada keburukan. Itu loh. Tapi lengkap gitu loh. Karena punya ketakwaan, punya dorongan fujur, nah, itu yang menyebabkan hidupnya jadi dinamis gitu. Atau mungkin maksudnya itu, maksudnya dalam arti dia itu tidak sempurna, mungkin ada yang cacat atau yang bagaimana seperti bukan, itu. Bukan, kan? Ya. Bahwa tidak ada manusia yang terlahir sempurna, maksudnya terlahir sempurna pasti punya kekurangan gitu. Maksudnya artinya pasti manusia punya kekurangan yang sifatnya adalah kesempurnaan dalam pengertian yang kita memandang sempurna kayak malaikat gitu kan, enggak sempurna dalam pengertian tadi ciptaannya. Jadi manusia sempurna itu dia punya dorongan kebaikan, dorongan keburukan gitu loh. Iya kan? Ya bisa menikmati makanan, menikmati itu gitu. Bisa tidur, bisa ini kan kesempurnaan itu. Kesempurnaan dalam sisi ciptaan. Lah sementara yang lahir dengan tidak sempurna itu maksudnya yang sempurna pure itu. Justru disitulah kehebatannya. Kalau gini, kalau malaikat berbuat baik hebat nggak? Ya nggak hebat, memang malaikat kerjanya baik terus gitu. Ya, tapi manusia dia punya dorongan baik, punya dorongan buruk, ditambah setan iblis yang menggoda. Kok dia bisa berbuat baik? Itu baru hebat gitu. Iya, karena dia bisa mengendalikan amarahnya, hawa nafsunya, bisa bebas godaan setan. Nah itu baru manusia yang hebat. Nah, makanya ini ujian. Kan hidup itu sebagai ujian, siapa yang bisa, kan gini, manusia diciptakan, kemudian diuji.
Ya, inna khalaqnal insan min nutfatin amsajin nabtalih. Kami ciptakan manusia dari saripati tanah yang bercampur, summa nabtalih, kemudian kami uji mereka gitu. Begitu Pak Ahmad, ada lagi pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada pertanyaan masuk lagi, Tat. Yang terakhir kali mungkin ini, Tat, karena waktu yang membatasi kita. Apa sih ukurannya seseorang yang telah menjadi Islam, menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, Tat? Ya, ukurannya sebenarnya sudah jelas. Kalau ukurannya adalah dia itu rukun Islam jalani dengan baik, kan gitu. Kan manusia hanya ukurnya secara zahir. Ini yang ditanyakan ukuran zahir atau ukuran apa? Jadi gini, manusia ada 3 unsur pokok, ya, akal tadi ya. Terus hati, anggota tubuh. Itu. Kalau dia sudah betul-betul menjadi jalan hidupnya, maka akalnya berisi pemikiran-pemikiran Islami. Dia melandasi Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan berpikir. Nah itu. Sehingga ketika dia mau berpikir mau apa selalu melandasi itu. Gitu. Kedua, hatinya harus berisi al-aqaidus sahihah, keyakinan-keyakinan yang sahih. Akidah yang baik. Iya, akidah yang benar. Ya, keyakinan yang benar. Kemudian yang ketiga, al-jawarih, anggota tubuhnya akan mengeluarkan al-amalus salih atau al-a'malus salihah. Jadi itu ukuran seorang sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Amal salihah misalnya gini, matanya melihat yang baik-baik, gitu kan? Mulutnya ucapin yang baik-baik, kan gitu. Tangan, lambene orang dawir, tangannya orang gradil lah ya. Kemudian kakinya, ya kan Ibnu Hazm pernah ditanya, bagaimana syukur dia? Syukurnya kaki melangkah ke yang baik, syukurnya telinga dengerin yang baik, ya kan gitu. Jadi tubuh ini digunakan untuk itu, berarti sudah menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya. Nah, dia lebih mendahulukan karena dia sadar bahwa dia bersumpah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Ya. Pemirsa Mujahid TV yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah 60 menit ke depan kita bersama dalam kajian di malam Rabu ini. Sebetulnya masih ada pertanyaan banyak sekali, Ustaz, tapi kita dibatasi oleh waktu. Nah, semoga aja nanti di lain waktu kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi untuk bisa berbincang-bincang tentunya dalam Islam, untuk mendalami agama Islam. Saya ucapkan terima kasih, Tat, dan sehat selalu. Amin. Semoga sukses selalu untuk kita semuanya. Amin. Pemirsa, demikian tadi kajian kita pada malam Rabu ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semuanya dan kita sukses selalu. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.